Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Negeri 15 Surakarta. Kita bertemu kembali di pembelajaran informatika di pertemuan yang ke-7 dengan materi berbagai aplikasi dan layanan internet. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, siapkan buku paket kalian dan buku pekerjaan kalian. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian harus mengenal dan memahami berbagai aplikasi dan layanan internet. Yang kedua, kalian nanti bisa mempraktekkan berbagai aplikasi dan layanan internet. Tahukah kamu macam-macam aplikasi dan layanan internet yang ada saat ini? Mungkin kalian setiap hari sudah menggunakan layanan atau aplikasi internet, tapi kalian tidak menyadari atau mengetahui bahwa itu kalian sudah menggunakan layanan internet. Contoh layanan internet sebelumnya ada IRC, Internet Relay Chat, yang fasilitas ini digunakan untuk chatting. Kemudian FTP itu digunakan untuk transfer file antar komputer. Ada Telnet, kemudian ada Remote Login, ada Gopher dan Ping. Akan tetapi aplikasi-aplikasi tersebut sudah jarang sekali digunakan karena sudah digantikan oleh aplikasi-aplikasi yang lebih efektif. Ini dikarenakan karena teknologi internet itu setiap waktu akan berkembang dengan cepat. Contoh aplikasi internet yang ada saat ini diantaranya adalah discussion board dan newsgroup, kemudian ada www, kemudian ada email, ada weblog, media sosial, cloud storage, dan mesin pencari. Kita akan membahasnya satu persatu mulai dari discussion board. Discussion board dan newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan pengguna lainnya dalam sebuah forum. Pengguna dapat membuat topik pada sebuah forum, lalu para pembaca dapat menanggapi topik yang dibuat. Usenet adalah contoh dari newsgroup. Di sebelah kanan ada tampilan dari newsgroup. Kemudian yang kedua, World Wide Web atau biasa disingkat dengan WWW adalah aplikasi internet yang digunakan untuk menyimpan informasi berupa dokumen-dokumen yang disebut sebagai halaman web. Dokumen-dokumen berbentuk halaman web disimpan di server web yang tersebar di seluruh dunia. Halaman web menggunakan format hypertext dan hypermedia dengan menggunakan HTML. Pada layar, di situ ada contoh dari tampilan web dari SMP Negeri 15 Surakarta, di mana kalian bisa mencoba mencari informasi tentang SMP Negeri 15 Surakarta kalau di halaman web itu seperti apa. Yang selanjutnya, email dan mailing list. Email adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Email merupakan perkembangan dari surat menyurat dalam bentuk konvensional. Email ini dapat mengirimkan pesan secara cepat dan instan. Contoh dari email, Google Mail, Yahoo Mail, dan Hotmail. Kemudian untuk mailing list itu adalah aplikasi internet yang merupakan kumpulan email yang bergabung dalam suatu grup. Yang selanjutnya adalah web blog. Perbedaan blog dengan halaman web lain terletak pada susunannya dan tujuan penggunaannya. Blog biasanya digunakan oleh pengguna pribadi seperti buku diari online.
sedangkan web digunakan oleh kepentingan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Contoh penyedia jasa web blog gratis adalah WordPress dan Blogspot. Yang selanjutnya adalah media sosial dan jejaring sosial. Jejaring sosial adalah aplikasi internet yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dan saling membagikan informasi. Contoh jejaring sosial adalah Facebook, Twitter, kemudian media sosial untuk menyebarkan informasi itu ada Instagram dan YouTube. Kemudian yang selanjutnya, cloud storage. Cloud storage adalah ruang penyimpanan di internet yang dapat digunakan oleh pengguna untuk menyimpan file-file di internet. Keuntungan cloud storage yang pertama dapat diakses di mana saja asalkan kita terhubung dengan jaringan internet. Kemudian yang kedua, dapat membagikan file tanpa ada pembatasan ukuran file. Contoh cloud storage yang ada adalah Google Drive dan OneDrive. Google Drive itu disediakan oleh Google, sedangkan OneDrive disediakan oleh Office 365. Kalau kalian memiliki alamat email Gmail, berarti kalian sudah punya Google Drive. Kalau OneDrive, kalian harus punya akun Office 365 terlebih dahulu. Office 365 akun kita harus sudah didaftarkan dulu di Office 365, baru kita bisa memiliki OneDrive. Kemudian mesin pencari atau search engine. Mesin pencari adalah aplikasi internet yang membantu pengguna dalam mencari informasi di internet. Untuk memudahkan dan mempercepat pencarian, mesin pencari mempunyai metode pencarian yang disebut dengan algoritma pencarian. Contoh mesin pencari adalah Google, Ask, Bing, Yahoo, Baidu, dan yang lainnya. Nah, setelah saya sampaikan tadi tentang layanan atau aplikasi yang ada di internet, kalian pasti sudah bisa mempraktekkan cara menggunakan aplikasi layanan atau internet yang ada saat ini ya. Untuk itu, kita akan lanjutkan ke tugas praktik yang akan kalian kerjakan. Untuk tugas hari ini adalah tugas praktik. Kalian menggunakan mesin pencari Google. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih salah satu topik di bawah ini. Perilaku hidup bersih, pemakaian masker yang benar, pola makan yang sehat, cara menghindari COVID-19. Yang kedua, dengan menggunakan mesin pencari Google, carilah informasi tentang topik yang dipilih. Misalnya kalian memilih pola makan yang sehat, jadi yang kalian ketikkan di mesin pencari adalah pola makan yang sehat. Kemudian nanti kan muncul banyak sekali, kalian pilih salah satu, kemudian susunlah menjadi sebuah topik yang utuh. Kemudian lengkapi dengan gambar atau data pendukung lainnya. Jadi dijadikan satu di file, diketikkan di Microsoft Word boleh. Kemudian jangan lupa cantumkan sumber tulisanmu di paling bawah. Jadi nanti tadi kamu mengambil topik pola makan yang sehat itu dari halaman web yang alamatnya itu dikopikan kemudian dicantumkan di situ. Kemudian langkah yang kelima, upload pekerjaan kalian di Google Drive dan bagikan ke email Putriana, yaitu triana.libelska@gmail.com. Jadi nilai kalian akan masuk ketika pekerjaan kalian sudah kalian upload di Google Drive. Kalau masih ada pertanyaan, nanti kita bisa melanjutkannya di WA Group. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Semangat sehat dan Libelska Jaya.